Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Saya yakin Anda pada hari ini pasti berbahagia, senantiasa bersyukur kepada Allah. Begitu juga kita senantiasa mencintai Rasulullah dengan mengucapkan salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Di dalam dunia ini banyak manusia itu beraktivitas. Ada kalanya dia semangat, ada kalanya biasa-biasa saja. Tentu ini ada muncul pertanyaan, apa yang menyebabkan seseorang itu semangat, apa pula yang menyebabkan dia biasa-biasa saja. Kita contohkan ketika orang mencari nafkah. Kalau daya pikirnya atau alasan dia mencari nafkah karena daripada nganggur, maka aktivitasnya dia tidak akan semangat. Tapi kalau dia pergi bekerja dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan anak dan istrinya, maka dia akan semangat bahwa dia hidupnya untuk orang lain. Nah, di sini begitu juga kita dalam kehidupan ini. Dalam menjalankan kehidupan, kalaulah seorang itu berpikir untuk masa dia mati nanti, dia akan bersemangat beribadah kepada Allah. Tapi kalau dia tidak terpikir untuk akhirat, maka pasti dia akan mengalami atau melakukan sesuatu itu tidak sesuai dengan ketentuan dari Allah SWT, bahkan biasa-biasa saja, yang dia kumpulkan terus harta. Maka ada 3 hal yang tidak perlu kita lakukan di muka bumi ini. 3 hal ini akan menghambat aktivitas kekuatan kita untuk menyiapkan diri menjadi yang lebih baik, baik hidup itu di dunia maupun nanti persiapan menuju akhirat. Apa yang ketiga hal ini? Yang pertama, ketiga hal itu adalah tidak boleh mencari ataupun memikirkan keberhasilan orang ataupun malah mencari aib orang lain. Jangan memikirkan kekurangan orang lain, tapi yang kita pikirkan adalah kekurangan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Tuba liman saghala aibuhu an uyubin nas." Beruntunglah orang yang mencari kekurangan dirinya sehingga dia tidak sempat mencari kekurangan orang lain. Nah, artinya tidak boleh ada setiap hari kita mempretelin orang lain. Ini kenapa begini, ini kenapa begitu. Kecuali kita mencari kekurangan itu dalam rangka untuk memperbaiki. Tapi kalau kita mencari kekurangan itu untuk menjelekkan bahkan menghina orang lain, maka ini tidak boleh dilakukan. Maka sikap ini tidak boleh ada di dalam diri seorang muslim. Karena itu bisa menyebabkan dia tidak akan bisa bangkit menjadi orang lebih baik, tidak bisa bersemangat, dan harapan sukses itu akan jauh. Kemudian yang kedua, tidak boleh membandingkan amal yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan dengan orang lain. Bagaimana nanti ketika kita ingin menyiapkan amal sebanyak-banyaknya, menyiapkan kebaikan yang sebanyak-banyaknya, begitu juga menyiapkan harta untuk keluarga kita sebanyak-banyaknya. Kalau setiap hari kita membandingkan, misalnya ketika di dalam masalah nafkah harta dunia, kita memang diberikan Allah sesuai dengan kadar kemampuan atau kadar yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Namun secara sikap kita tidak boleh membanding-bandingkannya. Apa maksudnya? Ketika ada seseorang mendapatkan harta beberapa rupiah saja, bahkan harta itu ataupun rezeki itu tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarganya. Lalu ada orang motivasi, kamu harus semangat lagi, harus kreatif, harus banyak cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan kalau bisa kita mempersiapkan untuk kehidupan besok harinya. Dia mengatakan, syukur saya dapat segini, tapi saudara saya, nah, ini cara pandang yang keliru. Kita boleh mencari nafkah sebanyak-banyaknya, kita boleh mendapatkan rezeki sebanyak-banyaknya, karena semua itu adalah fasilitas yang kita butuhkan. Kalau harta kita banyak, maka kita bisa memenuhi untuk kebutuhan keluarga dan juga memberikan bantuan kepada saudara kita yang membutuhkan. Mungkin keluarga kita ada yang sakit, kemudian mereka mengumumkan butuh bantuan, tapi karena harta kita sedikit, kita tidak punya kesempatan untuk membantu. Maka cara pandang ini perlu kita siapkan.
Nah, begitu juga dalam amal kebaikan, tidak boleh membandingkan kepada amal orang lain. Ketika kita melaksanakan sholat, lalu ada yang mau mengajak kita untuk melaksanakan tambahan ibadah yang lain. Misalnya kita setelah melaksanakan sholat fardu, lalu ada orang yang mengajak kita untuk melaksanakan hal yang sunnah. Lalu kita mengatakan, syukur saya sholat, daripada si anu tidak sholat, maka kalimat ini membahayakan kita. Sulitlah kita untuk semangat beramal, sulit kita untuk semangat melaksanakan aktivitas yang lainnya, karena hidup kita penuh dengan bandingan-bandingan. Dan yang ketiga, yang terakhir, tidak boleh ada di dalam diri manusia, yaitu takabur, sifat sombong. Baik itu sombong terhadap hartanya, sombong terhadap amalnya, sombong terhadap jabatannya, sombong terhadap banyaknya pergaulannya. Ini membahayakan, karena kesombongan itu bisa menyebabkan semua yang dia lakukan dileburkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada apa-apanya. Dan kesombongan itu membuat orang lain tidak nyaman bersama dia. Kesombongan itu juga membuat amal-amalnya tidak dicatat dan tidak menjadi bekal untuk dia kematian. Maka oleh karena itu, ini perlu kita perhatikan. Bahkan Rasulullah SAW juga bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga ketika seseorang yang ada dalam hatinya sifat sombong. Maka ketiga hal ini dalam kehidupan tidak boleh ada di manusia. Yang pertama, suka mencari kekurangan orang lain. Yang kedua, membandingkan kebaikan kita dengan orang lain. Yang ketiga adalah takabur, sombong. Mudah-mudahan sahabat semua bisa menjadi orang lebih baik, dan kita sama-sama nanti harapannya berjumpa dengan Allah dan masuk surganya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.